Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah siap untuk belajar nggak? Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi semester genap ya. Karena kemarin sudah harus semester ganjil, sekarang kita melanjutkan materi untuk semester genap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan belajar pada semester ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi sebelum kita masuk ke sana pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan dicat maju ke depan. Terima kasih Richard. Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Hadir semua. Hari ini, Bapak langsung aja ada siapanya hadir semua, karena semua sudah hadir. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, sebelum kita masuk materi, kalian pernah nggak dengar kata larutan? Nah, coba kalian perhatikan gambar dulu PPT tersebut. Nah, di sana ada gambar apa? Air. Gambar pertama gambar apa? Yang kedua? Garam. Nah, ketika air dan garam dicampurkan, dia akan membentuk apa? Terbentuk yang namanya larutan. Jadi di sana ada gambar air dan garam. Nah, ketika air di sini ditambahkan dengan garam, terbentuk yang namanya apa tadi? Larutan. Nah, kalian tahu nggak apa itu definisi larutan? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Campuran homogen yang terjadi atas buah zat atau lebih. Ya, benar ya dikatakan teman kalian. Larutan tersebut adalah campuran homogen antara dua zat di mana kita tidak bisa bedakan lagi yang mana zat pelarut dan zat pelarut. Nah, di sini ada gambar air dan garam. Nah, di sini air tersebut bertindak sebagai zat pelarut, ya. Air itu bertindak sebagai zat, garam bertindak sebagai zat pelarut. Nah, sehingga dia disebut yang namanya larutan garam. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk materi larutan elektrolit dan non elektrolit, nanti larutan garam tersebut ini merupakan salah satu contoh, nantinya contoh larutan elektrolit dan non elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi nanti diharapkan setelah kalian mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit, kalian bisa mengetahui apa saja yang termasuk larutan elektrolit, apa saja yang termasuk larutan non elektrolit. Nah, kenapa dia dikatakan larutan elektrolit? Kenapa dia dikatakan larutan non elektrolit? Nah, selanjutnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui penayangan video, peserta didik dapat menganalisis dengan cermat, teliti dan kritis tentang sifat larutan berdasarkan daya antar listrik sehingga dapat menjelaskan konsep larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi dengan penayangan video, sebentar ada video yang ditampilkan, kalian nanti bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan apa yang dimaksud dengan larutan non elektrolit. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah pelayanan gambar, peserta didik dapat memilih ciri larutan berdasarkan daya hantar listriknya dan dapat menjelaskan konsep larutan yang mana larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, selanjutnya melalui diskusi kelompok yang dilakukan, peserta didik dapat mengelompokkan sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dengan tepat.
Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video berikut ini. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, pada video tersebut itu merupakan video buaya dalam air yang memangsa belut listrik, ya. Nah, buaya yang memangsa belut listrik. Nah, dari penayangan video tadi, apa yang kalian bisa amati? Siapa? Angkat tangan. Coba, ya. Nah, pada saat buaya memangsa belut listrik, buaya tersebut menyengat belut listrik menyengat buaya yang memangsa belut listrik tersebut, ya. Nah, terus heran tadi apa? Dari video tersebut apa yang bisa diamati? Nah, buaya mati setelah disengat belut listrik. Nah, semua benar, ya. Jadi buaya tersebut mati setelah disengat dengan belut listrik. Nah, nanti kalian akan cari kenapa sih buaya tersebut mati setelah dia kena sengatan listrik. Apakah air itu dia mengangkatkan arus listrik sehingga buaya tersebut bisa mati, atau apa? Itu permasalahannya, ya. Nanti kalian bisa cari, kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Nanti Bapak akan bagi kelompok. Nah, pada gambar kedua, nah di sini ada gambar banjir. Nah, biasanya pada saat banjir tersebut, pernah lihat banjir kan? Kalian semua? Nah, kalau pernah nonton TV di kota-kota besar mungkin yang padat penduduk, sering terjadi yang namanya banjir. Nah, terkadang pada saat banjir tersebut PLN mematikan listrik, ya kan? Nah, kira-kira kenapa PLN tersebut mematikan listrik pada saat banjir? Nah, agar enggak tersengat listrik. Nah, di sana juga ada permasalahan nanti. Kenapa dia pada saat banjir PLN mematikan listrik agar dia tidak tersengat listrik? Nah, yang menyebabkan dia tersengat listrik itu apa? Konsleting. Terus di sana kan ada arus air, kan? Nah, arus air itu pengaruhnya apa? Terhadap listrik tadi. Nah, itu nanti yang kalian cari pada pembelajaran hari ini. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan larutan elektrolit dan non elektrolit yang kita pelajari, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, nah, Bapak akan membagi kelompok dulu, membagi kelompok berdasarkan absennya, ya. Jadi Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok pertama, nanti di sini masuk kelompok pertama, kelompok kedua, 3 dan kelompok 4, ya. Nanti pindah sesuai dengan kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang Bapak bagikan. Nah, kelompok 1 Argelita, Adelia Pratiwi, Gede Dani, Rai Karen dengan PLP. Kelompok 2 Gracia, Kade Wilyawati, Mani Fidel, Putu Mesia dengan Kevin. Kelompok 3 Rai Richard, Revalina, Rizky, Hesti, Made Peren. Kelompok 4 Radit Aditya, Sylvia Veronica, Stefan, Tiara dengan Nyoman Puspita. Jadi silakan kalian untuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi sebelum melakukan percobaan, nah ini ada lembar kerjanya kalian. Nanti pas kalian melakukan percobaan, kalian akan mengisi lembar kerja ini nanti. Ini lembar kerjanya, ketika nanti kalian melakukan percobaan, ya.
Nah, jadi nanti silakan kalian baca bagaimana langkah-langkahnya, prosedurnya semua pada saat melakukan percobaan. Nah, nanti pada lembar kerja tersebut itu yang menjadi acuannya kalian melakukan percobaan. Langkah-langkahnya kan sudah jelas di sana. Jadi prosedur pertama apa, kedua apa, terus bagaimana kalian mengisi hal dan mengamalkannya. Nanti silakan kalian melakukan percobaan dengan teman kelompoknya. Setelah itu kalian amati, kalian catat semua hasilnya. Habis itu kalian diskusikan. Dari percobaan tadi apa sih yang kalian dapat? Bisa ya? Nah, jadi silakan sekarang kalian baca dulu LKPD-nya. Habis itu langsung kalian melakukan percobaan. Nah, nanti juga kalian langsung presentasi ya. Nanti langsung presentasi. Jadi hasil dari percobaan tersebut nanti langsung kalian presentasikan di depan. Ditingkat. Iya ditingkat. Terus kekompakannya kalian dalam diskusi semuanya akan dinilai. Lihat langkah-langkahnya pada LKPD. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Jadi kalau kalian tinggi masa terangkan dulu. Ini dua. Pasangan nanti kalian presentasikan. Jelas semua? Nah, jadi sekarang kita presentasi ya. Yang presentasi pertama kita mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 itu ya yang presentasi. Silakan kelompok 4. Mana ya? Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang daya harga listrik pada lantai elektronik dan non-elektronik. Dan hasil penelitian kami akan dibacakan oleh kita lanjut presentasi untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan perwakilannya untuk melakukan presentasi. Kelompok lain menyimak ya. Temannya yang presentasi. kami dari kelompok 3 akan dibacakan hasil yang telah kami analisis dari percobaan yang akan dilakukan. Akan dibacakan. Urutan pemesannya termasuk ke dalam elektronik, depannya adalah alkohol. Terima Kasih. Kita tadi ya presentasi dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 2 lagi. Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan membaca presentasi kelompok dari hasil ini daya angkat listrik yang akan dibacakan oleh seorang leader. Silakan. dari hasil percobaan yang
larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit? Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 1, kelompok terakhir. Silakan dibawa orang temannya untuk melakukan presentasi di depan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dari uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari hasil pengamatan yang kita praktekkan tadi, ada beberapa larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Yang pertama ada larutan gula. Di situ terdapat lampunya tidak menyala dan tidak ada gelombang gas. Itu termasuk dalam non-elektrolit. Yang kedua ada larutan garam dapur, yang dimana lampunya itu menyala dan gelombang gasnya itu ada, serta termasuk dalam larutan elektrolit kuat. Yang ketiga ada larutan cuka, dimana lampunya itu tidak menyala, tapi ada gelombang gas, jadi dia masuk dalam larutan elektrolit lemah. Yang keempat ada alkohol, lampunya tidak menyala dan gelombang gasnya tidak ada dan masuk dalam larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir ada air keran, itu lampunya juga tidak menyala, dia tidak ada gelombangnya dan masuk dalam non-elektrolit. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Yang pertama itu ada larutan gula, alkohol, dan juga air keran. Yang kedua, apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai non-elektrolit? Yaitu lampunya tidak menyala dan tidak adanya gelombang gas. Yang ketiga, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit? Yaitu larutan garam dapur serta larutan cuka. Yang keempat, apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit? Yaitu lampunya yang menyala terang serta adanya gelombang gas karena mengantarkan arus listrik yang kuat. Mengapa larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit mampu mengalami penguraian menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang dinamakan ion. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengantarkan arus listrik. Yang keenam, berdasarkan percobaan tersebut, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, yaitu larutan garam dapur. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit kuat? Yaitu lampunya menyala terang dan menghasilkan gelombang gas. Larutan mana saja yang termasuk di dalam larutan elektrolit lemah? Yaitu larutan cuka, karena ionnya tidak terionisasi secara sempurna. Apa gejala yang menandakan bahwa suatu larutan digolongkan sebagai elektrolit lemah? Yaitu lampunya tidak menyala, tapi tetap menghasilkan gelombang gas. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hasil percobaan ini, larutan elektrolit kuat dapat lampunya menyala terang dan menghasilkan gelombang gas. Sedangkan larutan elektrolit lemah, lampunya tidak menyala tetapi menghasilkan gelombang gas. Dan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelombang gas dan lampunya tidak menyala. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan buat kelompok. Akan kelompok 2 lagi ya. Kelompok 2 silakan bertanya kepada kelompok 1. Dari percobaan yang telah kita lakukan, apakah perbedaan dari elektrolit lemah dan elektrolit kuat? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Larutan elektrolit lemah hanya mengatakan sejumlah detik listrik atau volumenya rendah, karena hanya memiliki sedikit ion dan tidak terionisasi secara sempurna. Sedangkan larutan elektrolit kuat memiliki titik dalam jumlah besar karena memiliki ion yang lebih banyak dan terionisasi secara sempurna. Apakah ini sudah menjawab pertanyaan kalian? Baik, terima kasih atas. Nah, tadi kalian juga sudah presentasi kan? Nah, jadi kalian sudah paham tuh sekarang mana yang termasuk larutan elektrolit, yang mana yang termasuk larutan non-elektrolit. Nah, mana yang termasuk elektrolit kuat, mana yang termasuk non-elektrolit dari percobaan tadi. Nah, tadi kan kita sudah coba kan?
ada berapa larutan yang kalian coba? Nah, yang pertama larutan apa? Nah, larutan gula. Nah, ketika kalian melakukan percobaan larutan gula, apa yang terjadi? Nah, lampunya tidak menyala. Nah, pada batang elektrodanya tidak ada gelembung gas. Nah, itu merupakan ciri-ciri larutan non elektrolit. Jadi sudah jelas ya. Nah, kenapa larutan gula itu dia dikatakan non elektrolit? Nah, karena pada saat kita melakukan percobaan lampunya tidak menyala, sedangkan batang elektrodanya tidak menghasilkan gelembung gas, sehingga dia dikatakan larutan non elektrolit dari hasil percobaan. Nah, selanjutnya yang kedua larutan apa? Nah, garam dapur. Ketika kalian melakukan percobaan dengan garam dapur, hasilnya bagaimana? Nah, terus, jadi ketika kita melakukan percobaan dengan garam dapur, lampunya terang ya? Semua tadi lampunya terang. Gelembung gasnya? Ada. Nah, itu ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat. Jadi sudah mengerti ya yang mana elektrolit kuat. Jadi ketika kita melakukan percobaan, lampunya akan menyala terang. Terus ada gelembung gas. Itu menandakan bahwa sifat larutan tersebut adalah elektrolit kuat. Nah, larutan ketiga apa tadi? Nah, larutan cuka. Kalau larutan cuka gimana? Lampunya tidak menyala. Ya. Terus menghasilkan gelembung gas. Nah, kalau dia lampunya tidak menyala, terus menghasilkan gelembung gas, dia termasuk larutan elektrolit apa? Elektrolit lemah. Jadi kalau dia lampunya tidak menyala, tetapi masih ada gelembung gas, berarti masih ada listrik tuh. Masih ada listrik, berarti ada listrik, cuma dia termasuk bukan elektrolit kuat, termasuk elektrolit lemah, karena dia hanya menghasilkan gelembung gas. Nah, yang keempat, alkohol. Nah, kalau alkohol tidak menyala, nah, tidak ada gelembung gas. Jadi alkohol itu dia sama dengan larutan gula tadi berarti ya. Lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Dan terus yang terakhir apa? Nah, kalau air keran gimana? Tidak menyala. Ada gelembung gas kan? Tidak. Nah, kalau air itu sebenarnya kan dia dapat menghantarkan arus listrik juga. Cuma dia daya hantar listriknya kecil gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dari percobaan tadi kalian sudah ketahui mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan yang pertama, larutan elektrolit dibagi menjadi larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat adalah suatu larutan atau zat terlarut yang sepenuhnya atau bahkan hampir sepenuhnya terionisasi atau terdionisasi dalam suatu larutan. Larutan yang zat terlarutnya terurai sempurna menjadi ion-ion. Elektrolit lemah adalah larutan yang zat terlarutnya tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga zat elektrolit lemah hanya menghantarkan sedikit arus listrik. Non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak memiliki bentuk ionik dalam larutannya. Yang kedua, sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan tadi, kemarin sudah simpulkan bahwa kita akan mendapat kesimpulan yang mana larutan elektrolit, mana larutan non-elektrolit. Terus coba larutan elektrolit itu apa? Elektrolit itu apa? Kita tahu ya. Sekarang sebelum kita kita akan tes evaluasi dulu. Jadi kita evaluasi dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang kita telah lakukan. Jadi disiapkan alat tulisnya ya.
Kita akan kerjakan soal evaluasi. Dikerja ya, ditulis namanya. Jangan lupa ditulis namanya. Nah, waktu kalian mengerjakan 5 menit ya. Keren sudah? Ini sudah? Nah, jadi untuk melakukan elektrolit dan non elektrolit kita sudah selesai ya pertemuannya untuk kali ini. Dan dari pembelajaran yang kita lakukan tadi, pertemuan tadi bagaimana? Pertemuan tadi yang pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah pembelajaran yang menyenangkan atau tidak? Menyenangkannya bagaimana? Itu gara-gara praktek. Jadi kalau praktek belum menyenangkan lagi pembelajarannya ada. Jadi harus sering-sering praktek dan menyenangkan. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk materi tentang perencanaan kreasi legal. Nah, nanti kita akan belajar tentang kreasi legal. Jadi untuk melakukan elektronik dan elektronik kita sudah selesai pertemuannya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi legal. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, jadi salah satu dari kalian silakan membuat doa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi hari ini cukup sekian. Jadi silakan kalian rapikan semua mejanya, dirapikan. Apa namanya tadi ya? Terima kasih. Selamat siang.